Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Pramowijaya, guru SMA 10 Muara Jambi yang mengajar mata pelajaran ekonomi dan akuntansi. Untuk kesempatan kali ini, video pembelajaran yang ingin saya tampilkan adalah bagaimana kita mengerjakan jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang. Oke, sebelum kita lanjutkan, mohon bantuan subscribe dan like-nya ya. Semoga video saya ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita mulai saja. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, ada neraca saldo ya, PD Makmur Jaya, neraca saldo per 31 Desember 2018 ya. Nah, neraca saldo ini data-datanya seperti yang sudah kita pelajari ya dalam perusahaan jasa, ya sama, diambil datanya dari buku besar yang kita buat sebelumnya. Jadi buku besar itu ya, angka-angkanya dipindahkan menjadi semacam neraca saldo seperti ini ya. Seperti ini ada kas, piutang, purchasing barang dagang dan seterusnya ya, sampai ke jumlah di sini bawah tuh ya. Di bawah terus. Nah, kemudian di dalam neraca saldo ini ya, di akhir bagian ini ada yang namanya data penyesuaian ya untuk perusahaan dagang Makmur Jaya ini per 31 Desember 2018 sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. 1 2 3 poinnya ya, terus sampai 9 ya. Ada beberapa poin yang perlu penyesuaian gitu data-data ini ya. Bagaimana menyesuaikan penyesuaian untuk perusahaan jasa ini? Saya itu diminta yaitu susunlah jurnal penyesuaian dengan pendekatan ikhtisar laba rugi dan pendekatan harga pokok penjualan. Nah, untuk yang pertama ini kita selesaikan dulu untuk jurnal penyesuaian dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Oke. Nah, di sini seperti untuk menyesuaikan ini kita buat alat bantu ya, semacam kertas seperti ini supaya mudah kita mengerjakannya. Nanti tinggal menyalin ke dalam kolom jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian ya, pendekatan ikhtisar laba rugi ya, singkat saja ya. Nah, sekarang kita selesaikan satu persatu dulu ya. Berarti yang nomor 1 dulu kita selesaikan. Mana nomor 1? Ini ada nomor 1 ya. Di sini data museum mengatakan diterima berita dari bank bahwa kita diberitahu oleh bank bahwa bank telah mendebit rekening Tuan Makmur. Mendebit itu artinya bank memotong uang Tuan Makmur di bank 75.000 itu sebagai beban administrasi bank dan mengkredit 125.000 sebagai jasa bunga. Berarti bank menambahkan 125.000 sebagai jasa bunga untuk rekening Tuan Makmur. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Berarti ya, Tuan Makmur itu mendapatkan mendapatkan pendapatan bunganya itu sebanyak 125.000. Jadi pendapatan bunga posisinya selalu di sebelah kredit ya. Nah, sekarang pendapatan bunganya 125.000. Nah, 125.000 tadi dipotong sebagai sebagai beban administrasi bank. Beban administrasi bank. Berapa dipotongnya? Yaitu tadi nilainya ya 75.000. Nah, kita dapat uang 125.000 berupa bunga, dipotong 75.000, berarti masih ada sisa yang masuk ke dalam rekening kita itulah yang namanya uang yang disebut dengan uang kas ya. Berapa sisanya? Kita dapat 125.000 dipotong 75.000, berarti kita masih dapat kelebihan uang yang berupa untuk uang kas 50.000. Jadi begini cara menyelesaikannya, nomor 1. Jadi ya, kas 50.000, beban administrasi bank 75.000 pada pendapatan bunga 125.000. Begitu cara menyelesaikannya. Ya. Sekarang yang nomor 2. Kita lanjut nomor 2. Di sini disebutkan persediaan barang dagang yang masih tersisa di gudang, itu maksudnya ya, diperiksa. Setelah diperiksa di gudang per 31 Desember 2018 nilainya 52.500.000.
Sementara ya di dalam catatan neraca saldo persediaan barang dagang kita itu nilainya 45 juta. Nah, jadi ada dua nilai persediaan barang dagang. Mana yang benar? Yang benar yang data penyesuaian ini. Nah, yang ini apakah tidak benar? Ya benar, cuman ini data yang kemarin gitu. Yang terakhir adalah datanya 52 juta 500 ya. Jadi bagaimana menyelesaikan ini? Inilah yang berbedanya dengan perusahaan jasa ya. Kalau perusahaan jasa tidak ada yang seperti ini. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Yang pertama, jelas data yang di dalam neraca saldo yang sudah tidak valid lagi ya, itu harus dibuang. Artinya dibuang, dihapuskan. Yang persediaan barang dagang 45 juta ini harus dibuang. Bagaimana cara membuang satu akun? Ya gampang, dia jadikan posisinya dari debit ya menjadi sebelah kredit. Nah, kalau dipindahkan sebelah kredit, apa debitnya? Itulah, karena kita sesuai metode ikhtisar rugi, maka nama akun di sebelah debitnya adalah ikhtisar ya. Ikhtisar laba rugi ya. Nah, itu persediaannya dipindahkan ke posisinya di sebelah kredit. Persediaan barang dagang ya. Nah, nilainya kita tulis saja. Berapa yang harus dibuang nilainya? Ya, Pak. Ini 45 juta. Maka ditulis di sini 45 juta. Ya, pada juga di sini sebelah kreditnya persediaan dagangnya 45 juta. Oke. Nah, yang kedua, data yang sebenarnya ini timbulkan 52 juta 500 persediaan barang dagang kita yang benar sekarang. Nah, bagaimana cara menimbulkannya? Ya tinggal diposisikan dia di sebelah debit. Maka di sebelah debitnya adalah persediaan barang dagang ya. Pada lawannya ikhtisar. Ikhtisar laba rugi. Nah, nilainya berapa yang sebenarnya itu tadi? Nah, timbullah dia nanti nilainya menjadi 52 juta 500. Karena yang 45 juta itu jelas sudah dihapus gitu ya. 52 juta 500.000. Nah, inilah menyelesaikan untuk yang persediaan barang dagang ini yang berbeda ya dengan perusahaan jasa. Sekarang nomor 3. Kita selesaikan yang nomor 3. Kita cepat saja ya. Nomor 3, persediaan perlengkapan yang masih ada. Ya, ini ada perlengkapan sini. Perlengkapan tercatat itu nilainya adalah 12.500.000. Sementara dalam data penyesuaian menyatakan persediaan perlengkapan yang masih ada senilai 5 juta rupiah. Ya. Tadi perlengkapan tercatatnya 12.500.000 ya. Yang tersedia di gudang tinggal 5 juta. Berarti ada selisihnya, itu pemakaian perlengkapan dibebankan sebagai beban perlengkapan toko 80% dan sebagai perlengkapan kantor 20%. Berarti kita cari apa dulu? Kita cari dulu perlengkapan yang terpakai, itulah yang dijadikan sebagai beban perlengkapan. Nah, sekarang kita hitung dulu. Perlengkapan, cara menghitungnya begini. Yang tercatat ya. Nilainya ada di sini. Mana nih? 12 juta ya, ini. Perlengkapan tercatat nilainya 12.500.000. Kemudian perlengkapan yang tersisa. Catat saja ya. Langsung saja yang tersisa nilainya 5 juta. Berarti inilah perlengkapan yang terpakai itu namanya ya. Perlengkapan yang terpakai. Inilah yang jadi namanya beban perlengkapan itu. Yang terpakai itu jadi beban perlengkapan ya. Nilainya berapa? Ya kita hitung. Tadi yang tercatat 12.500.000, yang tersisa 5 juta, berarti yang terpakainya nilainya 7.500.000. Inilah yang menjadi beban perlengkapan. Kalau dalam dunia penyesuaian perusahaan jasa menyatakan begini, beban perlengkapan 7.500.000 pada perlengkapan. Nah, di sini ada keterangan tapi ya. Nah,
Persediaan perlengkapannya masih ada, nilainya 5 juta sudah. Pemakaian perlengkapan dibebankan sebagai perlengkapan toko 80% dan sebagai perlengkapan kantor 20%. Berarti ada 2 beban perlengkapan di sini. Jadi AJP-nya begini bunyinya. Ya. Beban perlengkapan kantor toko dulu, kantor dulu. Nah, toko dulu ya. Toko. Kemudian beban perlengkapan kantor, karena dia dibagi 2 tadi ya, perlengkapan ya, kantor, ini toko ya pertama. Tidak apa-apa, ini kita cari saja, nanti kita salin yang bersih bagusnya. Pada perlengkapan, nah di sini nilai perlengkapan terpakai itu jadi beban perlengkapan. Kalau dalam jurnal penyesuaian biasa tidak dibagi seperti ini, beban perlengkapan pada perlengkapan nilainya ya pasti ini, pada perlengkapannya pasti nilainya 7.500.000. Nah, kan bunyinya gitu, beban perlengkapan pada perlengkapan 7.500.000. Tetapi dalam soal seperti ini, karena dinyatakan dia dibagi 2 ya, perlengkapan toko 80%, perlengkapan kantor 20%. Nah untuk itu kita cari yang mudah dulu, kita cari yang 20% dulu. Berarti berapa perlengkapan kantornya, beban perlengkapan kantor? 20% dari 7.500.000 ya, 20% itu 20%. 20% itu gampang ya, 20% itu berarti ini angkanya dikurangi 01 dikali 2. Berarti dikurangi 01 750.000 dikali 2 ya 20%, berarti 1.500.000. Nah, berarti untuk perlengkapan toko yang 80% itu nilainya sisanya jadi 6 juta rupiah. Nah, berarti perlengkapan toko tadi dikatakan ya, dia dipakai sebesar hitungannya lebih kurang taksiran ya 80%, berarti 6 juta. Kemudian untuk perlengkapan kantornya 20% ya, itu kali 7.500.000 berarti nilainya 1.500.000. Berarti seperti ini jurnal penyesuaiannya menyatakan beban perlengkapan toko 6 juta, beban perlengkapan kantor 1.500.000 dan pada perlengkapan 7.500.000. Begitu. Sekarang yang nomor 4 ya, kita lanjut saja biar cepat. Tidak makan waktu. Ya. Di sini dinyatakan iklan dibayar pada tanggal 15 Agustus 2018 untuk 5 kali terbit. Nah, sampai 31 Desember ya. Iklan dibayar tanggal 15 Agustus 2018 untuk 5 kali terbit. Sampai 31 Desember 2018 telah terbit 4 kali. Berarti beban iklan yang kita cari itu adalah 4 kali ya. Nah, 4 per berapa? Ya, tergantung dia terbitnya 5 berarti 4 per 5. Kita cari dulu beban iklan yang sebenarnya sampai 31 Desember. Beban iklan sampai dengan 31 bulan 12 2018 itu adalah terbitnya 4 kali. Nah, cara mencarinya karena dia terbitnya untuk 5 kali berarti beban iklannya 4 per 5 ya. Dikali berapa beban iklan sini? Oh, ternyata iklan itu dianggap sebagai iklan dibayar di muka. Nih, iklan dibayar di muka nilainya 6 juta. Berarti dia timbul nanti dalam AJP-nya beban iklan pada iklan dibayar di muka. Begitu cara AJP-nya. Sekarang misalkan bagaimana? Kita cari dulu beban iklan itu sampai akhir tahun baru 4 kali. Berarti untuk 5 kali terbit 4 per 5 dikali nilai iklannya 6 juta ya. Cara mencarinya ya seperti ini saja, gampang ya. 6 juta dibagi 5 itu nilainya ya, 6 juta dibagi 5, 5 dibagi 5 1, 6 juta dibagi 5 1.200.000. Kan 1.200.000 kali 5 kan 6 juta. Berarti dikali 4 dikali 1.200.000 4.800.000. Berarti AJP-nya seperti ini bunyinya. Ya. Beban iklan ya. Pada iklan dibayar di muka. Tidak apa, tidak bagus banget, tapi mungkin dibaca. Nilainya 4 juta
800.000 begitu. 4.800.000 ya. Nah, begitu. Nah, sekarang yang nomor 5. Nomor 5, premi asuransi dibayar 1 September untuk masa 1 tahun nih. Premi asuransi dibayar tanggal 1 September 2018 untuk masa 1 tahun. Berarti untuk 12 bulan ya kan. Nah, kita lihat apakah asuransi dibayar sebagai beban asuransi atau sebagai asuransi dibayar di muka. Kita lihat dalam neraca saldo. Kita lihat di sini, kita lihat di atas ya. Oh, ternyata asuransi itu dicatat sebagai harta ya, yaitu sebagai asuransi dibayar di muka. Bagaimana jumlah penyesuaiannya? Sama seperti yang ini, yang iklan tadi. Berarti kita hitung dulu ya. Nomor 5 ini adalah beban asuransinya, kita hitung dulu. Beban asuransi sampai dengan 31 Desember 2018. Berapa bulan dia? Kita hitung di sini. Nomor 5 ini ya. 1 September untuk 1 tahun. Berarti sampai Desember 2018 kita hitung saja. September itu kan bulan 9 ya, September. Karena dia dibayar tanggal 1 seperti ini, maka bulan Septembernya sudah dihitung itu. Ya, kalau di atas tanggal 15 Septembernya jangan dihitung, langsung ke Oktober dihitungnya. Kalau di tanggal 1 berarti September dihitung. Kita hitung saja. September, Oktober, November, Desember. Berarti 4 bulan ya. Nah, berarti beban asuransi sampai akhir tahun itu adalah 4 bulan. Maka cara menghitungnya bagaimana? 4/12 karena dia dibayar untuk 1 tahun. Ya. Asuransi dibayar di mukanya berapa? Kita lihat di sini. Oh, 12 juta. Nah, 12 juta. Ya, cara menghitung seperti ini ya gampang sekali. 12 dibayar 12 1. Ya, 1 berarti ini 1 juta. 1 juta dikali 4 berarti nilainya 4 juta. Nah, inilah beban asuransi sampai Desember 2018 itu nilainya 4 juta. Jadi bagaimana AJP-nya? AJP-nya ya gampang saja. Jumlah penyesuaiannya itu berarti beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Nah, nilainya yaitu tadi 4 juta rupiah. Oke, nah sekarang yang nomor 6 kita selesaikan ya. Yang nomor 6 kita lanjutkan. Nomor 6 kita lihat apa soalnya. Nomor 6. Nah, di sini. Peralatan toko disusutkan 10% dari harga perolehan. Kita lihat peralatan toko berapa nilainya. Ini peralatan toko nilainya 60 juta ya. Berarti 10% daripada 60 juta itu 60 juta, 10%-nya berarti kurang 6 juta, berarti langsung saja ya, tidak usah kita cari-cari lagi. 10% itu mudah kok. Peralatan toko disusutkan 10% dari harga perolehan. Harga perolehannya 60 juta, berarti dia beban penyusutan peralatan toko. Langsung saja nomor 6 dia. Beban penyusutan AJP-nya ya. Penyusutan peralatan toko pada akumulasi penyusutan. AKP itu singkatan dari akumulasi penyusutan peralatan toko. Nilainya langsung saja, kan 10% dari 60 juta berarti 6 juta gitu. Berarti ayat jumlah penyesuaiannya menyatakan begini, beban penyusutan peralatan toko 6 juta pada akumulasi penyusutan ya. AKP itu akumulasi penyusutan peralatan tokonya 6 juta. Sekarang yang nomor 7. Nomor 7 kita lihat soalnya apa? Oh, kendaraan disusutkan sebesar 18 juta. Ini dosa dicari lagi. Langsung saja nomor 7 ini. Berarti sama seperti ini AJP-nya. Beban penyusutan kendaraan. Nilainya sudah ada tadi tuh. Nah, tuh. Kendaraan disusutkan sebesar 18 juta, ya. 18 juta. Kendaraan disusutkan 18 juta, berarti nilainya sudah dicari lagi, langsung saja. Pada akumulasi penyusutan
kendaraan. Nilainya ya sudah usah dicari lagi ya. 18 juta. Gitu. Ini nilainya 18 juta. Sekarang yang nomor 8 kita kerjakan ya. Nomor 7 sudah. Sekarang yang nomor 8. Ini nyatakan sewa toko dibayar 1 April 2018 untuk 1 tahun. Nah, sekarang sewa toko ini dicatat di neraca saldo sebagai apa dia? Kita lihat. Apakah sebagai harta? Oh, tidak ada. Oh, ternyata dia dicatat sebagai beban sewa toko. Maka bagaimana cara mencarinya? Tetap kita mencari dulu beban sewa toko itu sampai akhir tahun ya. Jadi kita catat nomor 8 ya. Beban sewa toko sampai dengan 31 Desember 2018 itu berapa bulan? Nah, kita hitung, langsung saja ngitung ya. Berarti 1 April, berarti sebulan April sudah dihitung. Berapa bulan berlangsung berarti untuk sampai akhir tahun? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 9 bulan beban sewa toko yang sudah terpakai untuk sampai akhir tahun. Berarti masih ada 3 bulan yang belum terpakai karena kan dibayar untuk 1 tahun. 1 tahun itu berarti 12 bulan. Nah, yang 3 bulan itulah yang namanya dijadikan sebagai sewa toko dibayar di muka. Berarti kita cari dulu sewa dibayar di mukanya. Di muka adalah 3 bulan. Berarti 3/12 ya. Dikali berapa beban sewa toko tadi? Di sini ada nyatakan 18 juta. 18 juta. Nah, cara mencarinya bagaimana? Ya, ini mudah juga. 3/12 1/4 ya. Nah, 4. Berarti 18 juta dibagi 4. 18 juta dibagi 4 berapa? Ya, kalau dibagi 2 aja 9 juta, dibagi 2 lagi berarti 4.500.000. Berarti bagaimana? Nah, inilah sewa dibayar di mukanya. Jadi 4.500.000. Berarti AJP-nya menyatakan begini. Sewa dibayar di muka nilainya 4.500.000 ya. Ya. Pada beban sewa toko nih ya, beban sewa toko nilainya 4.500.000. Nah, oke, begitu ya. Kalau dia dibayar sebagai beban, dianggap sebagai beban seperti ini, maka timbullah dia yang namanya sewa dibayar di muka yang sisanya yang belum terpakai. Begitu ya. Begitu cara mencarinya. Tidak usah susah-susah. Nah, nomor 9. Nah, nomor 9 ini pajak penghasilan ditaksir 7.500.000. Oh, berarti kita setelah kita hitung-hitung, pajak yang kita bayar itu lebih kurang 7.500.000 sampai akhir tahun 2018 ya, karena ada keuntungan dari pajak. Nilai hitungan kita itu lebih kurang 7.500.000. Nah, sekarang dalam masa berjalan kita sudah bayar pajak ini. Pajak penghasilan kita sudah bayar 2 juta. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Hitung saja dulu gini caranya. Pajak yang harus dibayar ya. Itu nilainya berapa? 7.500.000. Berarti cari pajak yang sudah dibayar. Nilainya 2 juta. Nih, pajak yang kita sudah bayar nih 2 juta ya. Tuh. Pajaknya apa nih? Pajak penghasilan sudah kita bayar nilainya 2 juta. Sehingga didapatlah sisanya itu namanya pajak yang masih harus dibayar. Nah, inilah disebut dengan utang pajak. Pajak yang masih harus dibayar, berarti utang pajak. Ya tak? Berapa nih utang pajaknya? Kita hitung saja, berarti 5.500.000. Berarti bagaimana AJP-nya? Ya, AJP-nya ya mudah saja. Pajak penghasilan, pajak penghasilan
pada pajak yang masih harus dibayar tuh singkatannya yaitu panjang banget, kita buat saja utang pajak. Pada utang pajak nilainya 5.500.000. Begitu cara menyelesaikannya. Nah, karena pekerjaan kita sudah selesai menyelesaikan semuanya, ya. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Kemudian ada nomor 8, nomor 9 sudah selesai, maka ini kita pindahkan ke kolom jurnal penyesuaian yang sudah disediakan. Nah, ya, kita selesaikan. Kita lihat bagaimana, ya pindahkan saja seperti ini, kas, ban administrasi bank, pada pendapatan bunga kita selesaikan. Berarti kita pindahkan seperti ini. Nah, tuh ya. Kita sudah buat biar mempersingkat waktu ya. Kas 50.000, beban administrasi bank 75.000, pada pendapatan bunga 125.000. Ini tinggal menyalin saja yang kita kerjakan tadi ya. Nah, ini kita salin saja. Kemudian yang kedua. Yang kedua, untuk persediaan barang dagang, ya ingat tuh ya, kata kuncinya harus selalu dibuatkan 2 jurnal penyesuaian. Satu adalah untuk menghilangkan data-data yang tidak valid lagi di dalam neraca saldo seperti ini. Nah, ini. Persediaan barang dagang 45 juta. Ini kan nilainya sudah tidak valid lagi karena tidak sesuai lagi kan. Ya nak? Nah, karena kita membeli, jual, beli, jual, tercatat 45 juta. Pada akhir tahun baru kita hitung berapa nilai yang sebenarnya. Nilai sebenarnya ternyata tinggal 52.500.000. Tentu 45 juta ini datanya sudah tidak valid lagi, maka harus dibuang. Bagaimana cara membuang satu akun? Ya seperti ini caranya. Karena kita metodenya ikhtisar laba rugi, maka ikhtisar laba rugi pada persediaan ini adalah untuk membuang yang ada di neraca saldo ya. Nih, kita buang ini. Nah, timbulkannya bagaimana? Seperti ini. Kan data penyesuaian mengatakan 52 juta. Maka timbulkan persediaan barang dagang 50.500.000 pada ikhtisar laba rugi 52.500.000. Kemudian yang lainnya kita salin saja nih, beban perlengkapan toko seperti ini kan. Nah, ini beban perlengkapan toko 6 juta, beban perlengkapan kantor 1.500.000, pada perlengkapan 7.500.000. Kita salin saja di sini ya. Nah, ini pekerjaan ini tinggal menyalin-nyalin saja sampai ke terakhir ini ya, sampai kepada jumlah. Jadi jumlahnya nanti harus seimbang ya. Nah, nanti setelah kita salin semua ya, debit mana yang sesuaikan debit kreditnya ditaruh semua sampai kepada terakhir jumlahnya harus seimbang antara debit dan kredit. Oke, saya kira itu saja ya penjelasan dari saya. Mudah-mudahan pelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, mohon bantuan subscribe dan like-nya ya. Terima kasih ya. Ini saya sudahi dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.